Dikisahkan bahwa saat Nabi Adam dan Hawa tinggal di bumi, mereka menempati sebuah gunung sebagai tempat tinggal bersama seluruh anak-anaknya. Nabi Adam dan Hawa memiliki 240 anak dari 120 kehamilan. Artinya semua anak Nabi Adam alaihissalam dilahirkan secara kembar. Namun, menurut Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq dalam kitabnya, disebutkan bahwa putra-putri Nabi Adam alaihissalam memang banyak, tetapi tidak sampai ratusan. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Beberapa ulama menjelaskan bahwa setiap kelahiran anak kembar itu selalu berjenis kelamin satu laki-laki dan satu perempuan. Anak pertama mereka adalah Kabil dan Iklima, sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul. Semua anak Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dilahirkan secara kembar. Hanya saja ada satu anak Nabi Adam alaihissalam yang lahir tidak memiliki kembaran. Anak ini diberi nama Unuk binti Adam. Bentuk fisik Unuk terbilang cukup aneh dan tidak seperti anak-anak lainnya. Dia memiliki dua kepala yang masing-masing terletak pada bahunya, yaitu di sebelah kanan dan kiri. Selain itu, Unuk juga lahir dengan 20 jari tangan, di mana setiap telapak tangannya memiliki 10 jari. Jari-jarinya tersebut memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Meskipun Unuk dilahirkan dengan segala keanehan tersebut, Siti Hawa tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang dan jiwa keibuan hingga ia tumbuh dewasa. Singkat cerita, pada suatu hari, terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan Unuk meninggalkan keluarganya. Siti Hawa tetap memperlakukan anaknya dengan penuh kasih sayang dan membimbingnya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan Nabi Adam yang tinggal di puncak gunung dikenal sebagai orang-orang yang taat kepada Allah, sementara mereka yang suka melanggar perintahnya tinggal di lembah. Seiring berjalannya waktu, Unuk tumbuh dewasa dan mulai memiliki kecenderungan berbeda dari kelompok yang berada di puncak gunung. Pada akhirnya, Unuk memutuskan untuk turun ke lembah dan tinggal bersama kelompok Kabil. Saat Unuk pergi dari puncak gunung, Nabi Adam alaihissalam telah wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum wafat, Nabi Adam alaihissalam sempat hidup bersama anak, cucu, cicit, dan keturunannya hingga mencapai jumlah 40.000 orang. Pada hari wafatnya, Nabi Adam alaihissalam seluruh keturunannya menangis selama 7 hari 7 malam karena merasa sangat berduka. Melihat kesedihan yang mendalam atas wafatnya Nabi Adam, setan pun mulai berani menampakkan dirinya dan menggoda anak-anak Adam yang tinggal di lembah. Para setan menganggap bahwa mereka yang tinggal di lembah lebih mudah digoda karena telah jauh dari Tuhan. Pada saat anak-anak Adam sedang dirundung kesedihan akibat wafatnya ayah mereka, setan datang menawarkan hiburan berupa musik. Tujuannya adalah untuk menghibur dan mengalihkan perhatian mereka dari kesedihan. Inilah awal mula musik di dunia, ketika setan memperdengarkan suara menyerupai seruling. Mengenai alat musik tiup atau seruling, terdapat sebuah hadis yang mengabarkan tentang hal tersebut dari Nai, mantan hamba sahaya Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang gembala, lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau berpindah ke jalan yang lain. Setelah itu Ibnu Umar berkata, "Wahai Nai, apakah kamu masih mendengar suara tadi?" Nai menjawab, "Iya, aku masih mendengarnya." Barulah setelah itu, Ibnu Umar melepaskan tangannya dari telinganya dan kembali ke jalan tersebut. Kemudian beliau berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Beliau melakukan seperti tadi." Hadis riwayat Ahmad. Kembali ke kisah tadi, mereka yang sedang berduka karena wafatnya Nabi Adam alaihissalam tiba-tiba merasa heran karena mendengar suara seruling tersebut. Suara seruling itu mendayu-dayu dan sesekali terdengar begitu menyayat hati mereka. Akhirnya suara seruling itu berhasil membuat anak cucu Adam yang ada di lembah kehilangan kontrol. Mereka menari, tertawa terbahak-bahak, dan seketika melupakan kesedihan mereka. Suara seruling pada waktu itu terdengar sangat keras, bahkan bisa didengar dari kejauhan. Suara itu sampai terdengar hingga ke puncak gunung, tempat tinggal anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang beriman. Mereka yang berada di gunung merasa penasaran dengan suara tersebut, tetapi tetap mampu mengendalikan diri untuk tidak melihat apa yang terjadi di lembah. Namun, Unuk binti Adam tidak bisa membendung rasa penasarannya. Ia pun pergi meninggalkan puncak gunung dan turun menuju lembah.
Unuk kemudian memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Kabil dan saudaranya yang lain. Ia menikmati musik seruling dan tarian-tarian yang ada di lembah tersebut. Selama tinggal bersama Kabil di lembah, Unuk bertemu dengan banyak laki-laki. Karena lembah itu dipenuhi oleh orang-orang yang bermaksiat, setan pun menguasai hati setiap manusia yang tinggal di sana. Unuk kemudian melakukan perbuatan zina dengan banyak lelaki yang berbeda. Ia menjadi kecanduan hingga hal itu menjadi praktik prostitusi pertama yang terjadi di muka bumi. Karena perilakunya tersebut tanpa disadari, Unuk pun hamil tanpa mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Padahal, Unuk bukanlah wanita yang cantik, bahkan ia bisa dibilang buruk rupa sehingga mustahil ada laki-laki yang tertarik padanya. Namun, Unuk memiliki ilmu sihir yang bisa membuat laki-laki terpikat kepadanya. Ia mampu menaklukkan siapa saja yang diinginkannya. Akhirnya, pada suatu hari, Unuk melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Auj bin Unuk. Ia dinasabkan kepada ibunya karena tidak diketahui siapa ayahnya. Siti Hawa yang mendengar kabar ini merasa sangat sedih atas perilaku buruk putrinya. Oleh karena itu, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya, Unuk, dilenyapkan dari muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Siti Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seekor singa yang sangat besar, yang ukuran tubuhnya lebih besar daripada gajah. Sekitar 1 tahun setelah melahirkan anaknya, singa besar itu mendatangi Unuk. Kemudian, singa tersebut menyerangnya dan mencabik-cabik tubuhnya hingga Unuk pun meregang nyawa. Peristiwa ini sekaligus menjadi kematian pertama yang disebabkan oleh seekor binatang. Beberapa tahun kemudian, Auj yang hidup tanpa orang tua akhirnya tumbuh menjadi dewasa. Namun, pertumbuhan tubuhnya dinilai tidak normal. Auj memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Tinggi tubuhnya mencapai 1.200 siku dan lebarnya juga 1.200 siku. Sampai-sampai dalam riwayat disebutkan bahwa jika ada angin topan, maka tinggi angin topan itu bahkan tidak melebihi lutut Auj. Jika Auj duduk di atas sebuah gunung, tangannya mampu mengambil ikan yang ada di dalam laut. Kemudian, ikan yang diambilnya itu diangkat ke langit dan matang karena terpanggang panas matahari. Jika Auj marah atau kesal kepada penduduk suatu kampung, ia akan mengencingi kampung tersebut hingga kampung itu tenggelam karena air kencingnya. Menurut sebuah riwayat, Auj menguasai sebuah perkampungan di mana ia diperlakukan seperti seorang raja. Diriwayatkan pula bahwa Auj memiliki usia yang sangat panjang, bahkan bisa dikatakan bahwa ia adalah orang yang paling panjang usianya. Ia hidup selama 4.500 tahun sejak masa akhir Nabi Adam alaihissalam hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Sementara itu, ketika wafat, Nabi Adam alaihissalam berusia 930 tahun. Pada usia tersebut, Nabi Adam masih hidup selama beberapa tahun setelah Lamekh lahir. Lamekh adalah ayah dari Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa Nabi Nuh alaihissalam, Auj bin Unuk berjasa membantu sang Nabi dalam mengangkat kayu-kayu besar yang dipergunakan untuk membuat kapal. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk pergi ke Kufah guna mengangkut kayu dari pohon sajus. Kufah adalah sebuah wilayah yang terletak Irak. Namun, Nabi Nuh alaihissalam bingung bagaimana cara mengangkut kayu-kayu tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa Auj bisa memikul kayu-kayu itu. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Nuh alaihissalam meminta Auj untuk membawa kayu dari Kufah menuju Tanah Hira, yaitu sebuah perkampungan yang dekat dengan tempat Nabi Nuh alaihissalam membangun kapalnya. Namun ketika diminta untuk mengangkut kayu, Auj justru tertawa dan berkata, "Roti sebesar gunung saja tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti yang hanya selembar kecil ini." Nabi Nuh alaihissalam kemudian memberikan roti tersebut kepadanya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Auj memakan potongan roti yang pertama, ia masih merasa lapar. Namun ketika ia memasukkan potongan roti yang kedua, baru setengah masuk ke mulutnya, ia sudah merasa kenyang dan bahkan tidak sanggup memakan apapun lagi. Setelah permintaannya dituruti, Auj kemudian mengangkut semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam 1 kali perjalanan. Lalu Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya mengolah kayu-kayu itu hingga menjadi sebuah kapal yang besar. Beberapa waktu kemudian, ketika kapal Nabi Nuh alaihissalam telah selesai dibangun, datanglah badai besar yang membawa air bah.
Auj pun memohon kepada Nabi Nuh alaihissalam agar diizinkan ikut masuk ke dalam kapal, tetapi permintaannya ditolak. Badai yang dahsyat itu disertai air bah yang menenggelamkan wilayah sekitar, termasuk puncak-puncak gunung tertinggi di daerah tersebut. Namun, tinggi air banjir itu bahkan tidak mencapai lutut Auj, sehingga ia selamat dari musibah itu dan terus hidup hingga masa Nabi Musa alaihissalam. Perbedaannya tidak seperti pada masa Nabi Nuh alaihissalam, Auj tidak menyukai Nabi Musa alaihissalam. Ia membenci Musa dan ingin membunuhnya. Suatu hari, Auj datang untuk melihat tentara Nabi Musa alaihissalam guna mengetahui jumlah mereka. Ia mendapati bahwa mereka hanyalah kumpulan orang-orang dalam satu farsakh. Kemudian, Auj pergi ke gunung dan mencabut gunung tersebut dari bumi. Gunung itu diangkat dan diletakkan di atas kepalanya. Lalu Auj melemparkannya ke arah tentara Nabi Musa alaihissalam. Namun, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus burung hudhud yang paruhnya terbuat dari besi. Kawanan burung itu hinggap di atas gunung yang diangkat oleh Auj, lalu mulai mematukinya hingga gunung tersebut runtuh dan jatuh ke dalam mantelnya, sehingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika melihat Auj dalam keadaan lengah, Nabi Musa alaihissalam segera menghampirinya dan memukulkan tongkatnya. Tongkat itu memiliki panjang 10 siku. Nabi Musa alaihissalam kemudian melompat ke udara setinggi 10 siku. Tinggi Nabi Musa alaihissalam sendiri adalah 10 siku, sehingga pukulannya ke betis Autis pun tidak akan sampai. Maka dipukullah tepat mengenai mata kaki Auj yang menyebabkan ia jatuh tersungkur dan langsung meninggal dunia. Diriwayatkan bahwa di negeri Tatar terdapat sebuah sungai bernama Ati. Di sana terdapat jembatan lengkung yang sangat besar yang konon berasal dari tulang Auj bin Unuk dan menjadi salah satu keajaiban dunia. Syekh Hamid At-Tahrir Al-Basyuni dalam bukunya yang berjudul Syahih Qissasul Quran menyebutkan bahwa kisah ini termasuk kisah dusta. Auj bin Unuk sebagaimana disebutkan dalam riwayat adalah seorang kafir yang suka membangkang, sombong, dan jahat. Setelah banjir besar di era Nabi Nuh alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan tidak membinasakannya, meskipun ia dikenal sebagai seorang pembangkang, kafir, sombong, jahat, dan anak hasil zina. Hal ini dianggap aneh secara akal. Syekh Hamid Ahmad At-Tahrir mengatakan, bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan anak Nabi Nuh alaihissalam karena kekufurannya, padahal ayahnya adalah seorang nabi dan pemimpin orang-orang beriman, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan Auj bin Unuk yang jauh lebih zalim dan melampaui batas. Ibnu Katsir kemudian menyalahkan riwayat ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Dalil naqli dari Al-Quran menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 66, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surat Nuh ayat 26. Riwayat ini juga bertentangan dengan hadis yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan tidaklah dia Muhammad berbicara menurut hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surat An-Najm ayat 3 dan 4. Kenyataan menunjukkan bahwa tinggi manusia terus berkurang dari masa Nabi Adam alaihissalam hingga sekarang. Ini berarti bahwa tidak ada keturunan Nabi Adam yang lebih tinggi darinya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menambahkan bahwa tidak diragukan lagi bahwa hadis ini dan semacamnya dibuat oleh orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab yang ingin mengejek para rasul dan pengikutnya. Di awal mula kehidupan manusia, setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka dikaruniai anak-anak yang tumbuh menjadi generasi pertama umat manusia. Di antara mereka ada 2 bersaudara yang kelak menjadi simbol kebaikan dan keburukan, Habil dan Kabil. Kabil adalah anak yang keras kepala dan penuh rasa iri, sedangkan Habil memiliki hati yang lembut dan penuh ketakwaan. Suatu ketika, Allah memerintahkan mereka untuk mempersembahkan kurban sebagai tanda keikhlasan dan ketaatan mereka kepadanya. Habil, seorang gembala yang saleh, mempersembahkan domba terbaiknya, sedangkan Kabil yang bekerja sebagai petani hanya memberikan hasil panennya yang buruk. Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Kabil. Rasa iri pun membakar hati Kabil.
Ia tidak terima bahwa saudaranya lebih diterima oleh Allah. Kegelapan mulai menguasai pikirannya. Kemarahan dan rasa dengki semakin membesar hingga akhirnya ia memutuskan untuk menghabisi nyawa saudaranya sendiri. Suatu hari, saat Habil sedang sendirian di ladang, Kabil datang dengan wajah penuh amarah. "Aku akan membunuhmu," serunya. Habil menatap saudaranya dengan penuh ketenangan. "Jika engkau mengangkat tangan untuk membunuhku, aku tidak akan membalas. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam," katanya dengan suara lembut. Namun kata-kata Habil tak mampu meredam kebencian Kabil. Ia mengangkat batu besar dan menghantam kepala Habil dengan sekuat tenaga. Tubuh saudaranya pun terjatuh tak bernyawa. Darah pertama pun tertumpah di muka bumi. Dosa pembunuhan pertama dalam sejarah manusia telah terjadi. Darah yang mengalir dari tubuh Habil menodai tanah. Kabil berdiri membeku, napasnya tersengal. Dadanya bergemuruh dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Awalnya, ia merasa puas seakan dendamnya telah terbalaskan. Namun, ketika ia menatap jasad saudaranya yang tak bergerak, kesadaran mulai menyeruak di pikirannya. Habil yang selama ini lembut dan penuh kasih, kini tak bernyawa di hadapannya. Matanya yang selalu bersinar, kini kosong. Wajahnya yang dulu penuh kedamaian, kini diam dalam keabadian. Kabil mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, ketakutan, penyesalan, dan kebingungan. Namun, ia tetap berdiri dalam keangkuhannya. Ia tidak ingin kembali ke rumah dengan tangan berlumuran darah. Ia ingin menyembunyikan dosanya. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa dengan mayat saudaranya. Hari berlalu, dan jasad Habil mulai membusuk di bawah terik matahari. Bau kematian menyengat, diikuti kerumunan serangga yang mengitari tubuh yang tak terkubur itu. Kabil berjalan mondar-mandir mencoba mencari cara untuk menghilangkan bukti kejahatannya, tetapi pikirannya kacau. Lalu, Allah mengirimkan seekor burung gagak yang bertengkar dengan burung lain. Salah satu dari mereka mati, dan burung yang hidup mulai menggali tanah dengan cakarnya. Kabil melihat burung itu menguburkan kawannya yang mati. Ia tertegun, lalu menghela napas panjang. "Celakalah aku bahkan tak tahu bagaimana menguburkan saudaraku seperti burung ini," serunya, hatinya hancur. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali tanah. Ia menyeret tubuh saudaranya yang berat dan membaringkannya di dalam lubang itu. Lalu, dengan perlahan, ia menutupnya dengan tanah. Ia menatap kuburan itu lama, lalu jatuh terduduk. Namun, tidak ada air mata yang keluar dari matanya. Ia terlalu angkuh untuk menangis, tetapi terlalu takut untuk melupakan apa yang telah ia lakukan. Ia mulai berjalan menjauh dari keluarganya, menjauh dari tanah kelahirannya. Kabil mengembara ke negeri asing, membawa beban dosa yang tak terhapuskan. Setiap bayangan, setiap suara angin yang berdesir mengingatkannya pada saudaranya yang telah tiada. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Habil, menatapnya tanpa suara, tanpa dendam, hanya dengan kesedihan yang menusuk hatinya. Dikatakan bahwa Kabil hidup dalam kesepian dan ketakutan sepanjang usianya. Ia dihantui oleh rasa bersalah, tetapi tidak pernah benar-benar bertobat. Ia adalah manusia pertama yang menanggung kutukan pembunuhan, dan ia menjadi pelajaran bagi semua generasi setelahnya, bahwa iri hati dan kedengkian hanya akan membawa kehancuran. Begitulah kisah Kabil, manusia pertama yang membunuh saudaranya sendiri. Pembunuhan yang lahir dari rasa iri dan kesombongan membawa penderitaan yang tak berkesudahan. Dosa itu terus diwariskan kepada generasi setelahnya, mengingatkan manusia bahwa pertumpahan darah tidak pernah membawa kedamaian, hanya penyesalan yang tiada akhir. Dalam berbagai riwayat, akhir hidup Kabil diceritakan dengan beragam kisah. Namun, satu hal yang pasti, kehidupannya tidak pernah lagi menemukan ketenangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa Kabil mati dalam keadaan sesat, tidak pernah bertobat atas dosanya. Ia terus mengembara, jauh dari keluarganya, menanggung beban kesalahan yang tidak bisa ia hapus. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti bayang-bayang kematian yang semakin mendekat. Ia hidup dalam ketakutan, diburu oleh perasaan bersalah yang tidak memberinya ruang untuk beristirahat. Ada pula riwayat yang menyebut bahwa Kabil akhirnya dibunuh oleh salah satu keturunannya sendiri. Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa ia dibunuh dengan cara yang sama seperti ia membunuh Habil, dihantam dengan batu hingga tewas. Takdir memperlihatkan keadilan bahwa ia merasakan sendiri kematian yang pernah ia timpakan pada saudaranya.
Pendapat lain menyatakan bahwa hukuman terbesar bagi Kabil bukanlah kematian, melainkan kesepian dan ketakutan yang menggerogoti jiwanya sepanjang hidupnya. Ia dihindari oleh manusia lain, bahkan oleh keluarganya sendiri. Tidak ada tempat yang bisa ia sebut rumah, tidak ada orang yang bisa ia panggil saudara. Setiap malam ia tidur dengan mimpi buruk, setiap pagi ia bangun dengan beban yang lebih berat di hatinya. Konon, Kabil menghabiskan sisa hidupnya dalam keterasingan. Hatinya yang dahulu dipenuhi oleh iri dan amarah, kini hanyalah wadah kosong yang dipenuhi penyesalan yang terlambat. Ia menjadi manusia yang kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Dan ketika akhirnya maut menjemputnya, tidak ada yang meratapinya. Tidak ada yang mengingatnya dengan kasih sayang. Ia hanya dikenang sebagai manusia pertama yang melakukan pembunuhan, meninggalkan jejak dosa yang akan terus menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya. Kabil menjadi simbol dari kejatuhan manusia akibat hawa nafsu yang tak terkendali. Kisahnya mengajarkan bahwa kejahatan tidak pernah membawa ketenangan, dan dosa yang tak ditebus akan menjadi bayangan yang mengikuti hingga akhir hayat.